Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di sudut desa yang sunyi, hujan turun tanpa henti. Petir membelah langit, seolah marah pada dunia. Di tengah hutan yang gelap dan dingin, seorang pria renta berjalan tertatih, membawa karung kosong di punggungnya. Nafasnya berat, matanya sayu, namun langkahnya tak berhenti, hingga tiba-tiba ia mendengar desis panjang yang bukan sembarang suara. Desis itu memanggil, merobek keheningan, dan akan menyeretnya ke takdir yang tak pernah ia bayangkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, di sudut desa yang sunyi, hujan turun tanpa henti. Petir membelah langit, seolah marah pada dunia. Di tengah hutan yang gelap dan dingin, seorang pria renta berjalan tertatih, membawa karung kosong di punggungnya. Nafasnya berat, matanya sayu, namun langkahnya tak berhenti, hingga tiba-tiba ia mendengar desis panjang yang bukan sembarang suara. Desis itu memanggil, merobek keheningan, dan akan menyeretnya ke takdir yang tak pernah ia bayangkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun semakin deras. Rintiknya menusuk kulit seperti jarum halus yang tak henti memukul tubuh. Langkah Rama, pria miskin berusia 60 tahun, kian berat. Sandal tipisnya berlubang, membiarkan lumpur menyusup ke sela jari-jari kakinya yang pucat. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan lapuk, bercampur dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menghela napas panjang. Dari gubuknya yang nyaris roboh di tepi desa, ia berjalan ke hutan sejak sore, berharap mendapatkan kayu bakar untuk dijual esok pagi. Namun hari sudah hampir larut, dan karung di punggungnya masih kosong. Tiba-tiba, desis itu terdengar lagi. Panjang, berat, dan anehnya penuh rasa. Rama berhenti di tengah jalan setapak. Pandangannya berkeliling, mencoba menembus kegelapan di antara batang-batang pohon yang basah. Siapa di sana? Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada jawaban. Hanya desis yang semakin jelas, disertai gerakan dedaunan dari arah semak lebat di sisi kanan. Rama melangkah perlahan. Tangannya menggenggam kuat gagang kapak tua yang selalu ia bawa. Setiap langkah membuat dedaunan basah bergesekan dengan sarungnya, menimbulkan suara lirih yang anehnya terasa terlalu keras di telinganya. Saat ia mendekat, pandangan matanya membeku. Di hadapannya, seekor ular raksasa dengan sisik berkilau perak kehijauan tergulung lemah. Sebagian tubuhnya terjepit batang pohon besar yang tumbang. Di sisi tubuhnya yang terhimpit, darah bercampur air hujan mengalir perlahan. Tatapan ular itu menusuk hati Rama. Bukan tatapan binatang buas, melainkan tatapan penuh kesedihan, seolah meminta pertolongan. Rama mundur setapak. Napasnya terengah. Ia tahu, sekali salah gerak, ular sebesar itu bisa melilit dan menghancurkan tubuhnya dalam hitungan detik. Tapi ia juga tahu, jika ia pergi, makhluk itu mungkin tak akan bertahan hingga pagi. Hatinya bergetar. Apa aku gila? Menolongmu bisa saja mengakhiri hidupku. Gumamnya lirih. Tapi entah mengapa, di tengah rasa takut, ada keyakinan aneh, keyakinan bahwa ular itu tidak akan menyakitinya. Ia menaruh kapak di tanah, lalu mulai mengamati batang kayu yang menindih tubuh ular itu.
Tangannya mencari celah, mencoba mengangkatnya. Kayu itu berat, dan tubuhnya yang rentan nyaris tak sanggup menahannya. Petir menyambar lagi. Cahaya putihnya menyoroti wajah Rama yang basah kuyup, keriputnya makin jelas, tapi sorot matanya penuh tekad. Dengan memanfaatkan batang lain sebagai tuas, ia menekan perlahan, memotong akar-akar yang mengikat batang kayu. Tangannya gemetar, lututnya bergetar, namun ia tidak berhenti. Waktu terasa lambat. Nafasnya terengah, tulangnya berderit, dan dingin menusuk hingga ke sumsum. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, tatapan mata ular itu membuatnya bertahan. Akhirnya, batang kayu itu bergeser. Ular tersebut mulai menggerakkan tubuhnya, menari perlahan hingga bebas. Ia mengangkat kepalanya, menatap Rama dalam-dalam. Tatapan itu bukan tatapan hewan yang baru saja diselamatkan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang membuat Rama lupa pada dingin, lupa pada hujan, lupa pada rasa sakit di punggungnya. Tanpa suara, ular itu beringsut pergi ke arah dalam hutan, menghilang di balik bayangan pepohonan basah. Rama berdiri kaku di tempat, tubuhnya basah kuyup, tapi di dadanya ada rasa hangat yang tak ia mengerti. Ia menatap ke arah ular itu pergi, dan tanpa sadar, senyum tipis mengembang di bibirnya. "Semoga kau selamat," bisiknya pelan. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu, ia baru saja mengubah takdirnya selamanya. Pagi datang dengan langkah pelan, seperti seorang tamu yang ragu memasuki rumah tua. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon. Embun menetes satu persatu dari ujung daun, memantulkan kilau pucat yang rapuh. Rama terbangun di gubuknya dengan tubuh pegal, tetapi hatinya terasa aneh, hangat, dan penuh ingatan pada desis semalam. Api kecil di tungku merayap pelan, menghangatkan teko berisi air. Ia meneguk teh pahit. Rasa getirnya menempel di lidah, namun menenangkan dada yang semalaman dihantam mimpi basah oleh hujan dan cahaya petir yang terus menyambar. Ia melangkah keluar, menatap halaman sempit yang becek. Bekas tapak kakinya sendiri semalam masih tergambar samar pada tanah merah. Seolah jejak itu menyimpan cerita yang menolak pudar. Rama menghela napas. Gubuknya condong, dinding bambu berdecit pelan diterpa angin. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya kembali ke hutan. Dorongan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan soal kayu bakar. Bukan soal uang. Melainkan rasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari musim, lebih dalam dari akar. Ia mengenakan caping lusuh, menyampirkan karung, lalu menggenggam kapak tumpul yang menjadi sahabat setianya. Jalan setapak menyambutnya dengan licin yang sama. Suara burung meredam dalam kabut. Hutan masih basah oleh malam. Rama melangkah, dan setiap langkah seolah menyelam lebih jauh ke dalam perut bumi. Ketika matahari belum sempat membuka mata, ia sampai pada tempat yang semalam menjadi panggung kejadian. Batang kayu tumbang itu ada di sana. Sisanya tergeletak miring, bekas geserannya meninggalkan parit lumpur. Di tanah, bercak darah yang telah dilarutkan hujan membentuk garis samar, memanjang ke arah yang lebih dalam. Rama mengikuti garis itu. Pelan, tanpa kata. Semakin jauh ia melangkah, semakin asing aroma hutan yang dihirupnya. Ada wangi tanah yang lebih tua, wangi batu yang lama tak disentuh cahaya, wangi lumut yang tumbuh pada usia yang tidak dihitung musim. Suara langkahnya mereda ketika tanah mulai dipenuhi akar-akar besar yang menyembul seperti urat raksasa. Lalu terdengar nyanyian. Lembut. Bukan dari tenggorokan manusia, namun tetap terdengar seperti manusia. Bukan dari buluh bambu, bukan dari alat musik,
namun berdering jernih seperti senar halus yang dipetik angin. Nyanyian itu memanggil namanya tanpa menyebut, mengajak tanpa memaksa, mengikat tanpa tali. Rama menyingkap semak. Di hadapannya terbentang sebuah dataran kecil, dilingkari pohon-pohon tinggi yang saling menyentuh ujung dahan, membentuk kubah gelap yang memeluk tempat itu. Di tengahnya ada batu datar sebesar balai, halus seperti sudah digosok ratusan tangan. Permukaannya dipenuhi gurata tak lazim, pola yang tidak ia kenali namun terasa akrab bagi sesuatu di balik dadanya. Nyanyian berhenti. Hening turun seperti kain tipis. Udara menebal. Rama menatap sekeliling. Saat itulah, dari balik batang besar, sesuatu melata keluar. Sisik perak kehijauan berkilau dalam kabut. Mata yang semalam memandangnya dengan luka, kini memandangnya dengan tenang. Ular itu mengangkat kepala, mendekat sampai jarak napas. Tak ada ancaman. Tidak ada taring yang ditampakkan. Hanya penghormatan yang tidak membutuhkan kata. Rama berdiri tegak meski lututnya ingin goyah. Ular itu menunduk. Seketika sisiknya menyala sehalus cahaya dini hari. Tubuhnya memanjang, lalu mengecil. Seakan waktu dipecah dan disatukan kembali dengan bentuk baru. Dari pusar cahaya itu, seorang wanita berdiri. Kainnya putih keemasan, jatuh lembut mengikuti lekuk angin. Rambutnya hitam panjang, jatuh melewati punggung seperti aliran malam yang tenang. Mata yang tadi begitu asing kini sama persis, hanya berubah wujud, dan menatap Rama dengan rasa terima kasih yang tenang sekaligus dalam. Suara wanita itu mengalun seperti tepi sungai menjelang fajar. Terima kasih untuk tangan yang tidak ragu. Kau mengangkat beban dari tubuhku saat malam menutup mata. Rama menelan ludah. Tenggorokannya kering. Siapa dirimu? Ia tersenyum tipis. Aku penjaga hutan ini. Ratu dari kaumnya yang tinggal di bawah tanah. Dunia yang tidak diraba oleh mata biasa, namun tetap bernapas di balik setiap akar dan batu. Rama membungkuk oleh dorongan hati, bukan oleh aturan manapun. Aku hanya orang tua yang tidak punya apa-apa. Matanya melembut. Orang tua yang menyisakan berani pada malam paling dingin. Itu lebih dari apapun yang bisa dibeli. Angin di kubah pohon berputar pelan. Daun tidak bergesek. Burung tidak bersuara. Selain mereka berdua, dunia seperti menahan napas. Ratu itu mengulurkan telapak tangan. Pergilah bersamaku. Ada balasan yang ingin kuberikan, namun bukan harta yang bisa kau simpan di karung. Rama menatap telapak tangan itu. Kecil, bersih, dan hangat, meski udara di sekeliling terasa sedingin batu sungai. Ia teringat gubuknya. Terbayang atap bocor yang sudah menjadi teman. Terbayang pasar dengan tawa yang sering memunggunginya. Terbayang aliran sungai yang merebut seseorang dari pangkuan masa lalu, yang namanya masih ia bisikan pada setiap malam walau hanya tinggal bayang. Ia mengangguk. Jika langkah ini adalah langkah menuju sesuatu yang belum pernah kualami, biarlah. Ratu itu menggenggam tangan Rama. Batu datar di tengah dataran bergetar sehalus bisik. Gurat pada permukaannya menyala hijau pucat, merangkai lingkaran di bawah telapak kaki mereka. Tanah di sekitar batu terasa memudar. Hawa dingin turun, lalu berganti hangat, lalu dingin lagi. Cahaya naik dari retakan yang membentuk lingkaran, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan hati seperti lampu kecil di tengah rumah ketika dunia di luar meniupkan badai. Rama menutup mata ketika tubuhnya terasa melayang. Tidak ada jatuh. Tidak ada terjun.
Hanya rasa bahwa bumi membuka pintu rahasianya dan menuntun mereka turun melalui lorong yang terbuat dari nyanyian. Ketika ia membuka mata, langit tidak lagi langit. Di atas kepalanya berpendar warna hijau zamrud, berlapis butir cahaya kecil yang berterbangan seperti kunang-kunang emas. Tanah di bawah kaki memantulkan sinar, bukan karena basah, melainkan karena ia seperti kristal yang dilapisi musim semi. Di kejauhan berdiri bangunan yang bentuknya tidak tunduk pada ukuran desa. Pilar yang menjulang seperti akar yang tumbuh ke langit. Atap yang memantulkan kilau sungai. Dinding yang berdenyut halus seperti dada makhluk yang sedang bernapas. Ratu itu melangkah. Rama mengikuti dengan langkah kecil, takut memecahkan lantai yang ia pijak. Di sisi jalan, makhluk-makhluk berwajah manusia dengan jejak sisik di kulit menyambut. Mata mereka bening seperti air hulu. Mereka menunduk dalam ketika ratu melintas, lalu mata mereka menatap Rama, lama, seolah membandingkan sesuatu dari kisah lama dengan kenyataan yang baru saja hadir. Selamat datang. Suara mereka meluncur seperti angin yang menyentuh daun. Rama menjawab dengan anggukan kikuk. Dadanya menghangat oleh rasa yang tak bisa ia namai. Ia merasa kecil, namun bukan karena direndahkan. Ia merasa kecil seperti seorang anak yang menatap laut untuk pertama kali. Gerbang istana terbuka perlahan. Tidak ada suara berat dari besi. Hanya denting halus seperti kristal yang disentuh ujung jari. Di dalamnya, pilar giok berdiri sejauh mata memandang. Lantai seterang air selokan di musim kemarau, tetapi tanpa kotor dan tanpa arus. Di tengah ruangan, singgasana menunggu, tidak menuntut, namun kehadirannya mengubah udara menjadi lebih padat. Ratu itu berhenti. Ia menatap Rama, lalu menatap makhluk-makhluk yang duduk berjajar di sayap ruangan. Aku membawa penyelamatku. Orang yang mengangkat kayu dari tubuhku dengan tangan yang gemetar namun tetap bertahan. Mulai hari ini, ia kembalikan kehormatannya. Sorak yang tidak memekakan, melainkan merayap dari dinding ke dinding seperti gelombang lembut, menyapu ruangan. Rama berdiri kaku. Lututnya ingin menyentuh lantai, namun ia tahan karena tidak ingin mengubah momen ini menjadi momen yang tergesa. Ia merasa sesuatu di dalamnya pecah, namun bukan pecah yang menyakitkan. Pecah seperti kulit lama yang akhirnya lepas karena tubuh di dalamnya tumbuh. Ratu itu menoleh lagi. Dunia ini, di bawah tanah, tidak memakan kebaikan tanpa membalasnya. Jika kau berkenan, tetaplah di sisiku. Jadilah pendampingku. Jagalah bersama. Kata-kata itu tidak meletup. Tidak menuntut. Namun menyusup ke tempat paling sepi di dada. Rama menatap telapak tangannya sendiri. Retakan-retakan usia di kulitnya terlihat seperti peta sungai. Ia memikirkan malam-malam dingin yang tidak berbicara. Pagi-pagi panjang yang tidak menyapa. Ia memikirkan nama yang dahulu hilang di air. Ia memikirkan orang-orang yang tertawa ketika langkahnya melambat. Ia mengangkat wajah. Aku tidak punya apapun untuk diberikan selain tangan yang sudah ringkih. Bila itu cukup, maka aku berkenan. Tatapan ratu melembut. Cukup. Tangan yang ringkih pun bisa memindahkan beban jika digerakkan oleh hati. Sorak kembali mengalun. Dari langit-langit, butir cahaya turun seperti hujan kecil. Tidak basah. Tidak dingin. Hanya meninggalkan rasa bahwa udara ikut tersenyum. Para pelayan mendekat, menyampirkan kain hitam keemasan di pundak Rama. Kain itu ringan, namun menyebarkan hangat sampai ke punggung. Untuk pertama kali setelah sekian lama, tubuh Rama berdiri tanpa rasa ingin berlindung dari tatap mata. Namun saat perayaan baru hendak bernapas,
Sesuatu dari atas sana berdesir. Tidak terdengar oleh telinga biasa. Hanya terasa oleh kesadaran yang duduk di kursi paling dalam. Ratu mengangkat wajah. Gerakannya tiba-tiba menegang sehalus benang yang ditarik. Matanya menatap ke arah atap istana yang berkilau lembut. Kau mendengar? Suaranya tipis. Rama memiringkan kepala. Ada bunyi yang bukan bunyi, seperti jerit yang diperas dari udara. Jauh. Sangat jauh. Bukan dari dunia ini. Dari di atas akar. Dari hutan. Ratu menurun dari singgasana. Ia pasi, namun mantap. Ada seorang manusia yang tersesat. Ia memanggil kepada siapapun yang ingin mendengar. Rama menatap pintu gerbang yang masih terbuka. Di balik sana, lorong cahaya menunggu dalam diam. Hatinya bergerak bahkan sebelum kakinya bergerak. Aku ikut. Ratu menatap matanya. Dunia ini baru saja menyambutmu, namun dunia lain memanggil juga. Itu pelayanan yang tidak boleh ditunda, mereka berjalan berdampingan. Lorong cahaya membuka seperti kelopak yang disentuh pagi. Butir kunang-kunang emas bergerak ke samping, memberi jalan. Rama menggenggam kain di pundaknya sebelum memutuskan melepasnya, kembali pada baju lusuhnya. Ia ingin kembali ke atas sebagai dirinya. Tanpa kilau. Tanpa gelar. Cahaya menelan langkah mereka. Hening menyerupai dengung lembut, membawa mereka naik. Rasa hangat kembali berganti dingin, lalu hangat lagi. Rama memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan hutan dalam hujan, tanah licin, dan aroma yang memeluk seperti kenangan yang enggan pergi. Mereka muncul di balik akar besar pada tepi jurang kecil. Senja baru saja menyalakan jingga di seladahan. Suara itu kini jelas. Bukan suara hewan. Bukan suara angin. Suara seorang manusia muda yang takut. Nafasnya tersendat, memanggil dunia tanpa menyebut nama. Rama bergerak duluan. Kakinya yang renta menginjak batu licin dengan hati-hati. Di bawah, tubuh seorang pria muda terjepit di antara dua batu. Tangan penuh luka gores. Mata memerah oleh cemas. Tenang. Suara Rama keluar seperti selimut tipis di malam hari. Aku di sini. Ratu berdiri di bibir tebing. Ia mengangkat telapak tangan. Akar-akar kecil di sepanjang dinding jurang bergerak, melonggar seperti simpul yang mengerti perintah tanpa kata. Jalan kecil terbuka agar Rama bisa turun. Rama merunduk, menggeser tubuhnya masuk, lalu menahan punggung pria muda itu dengan hati-hati. Jangan lawan. Tarik napas. 1, 2, 3. Dengan hitungan yang ia bisikkan pada udara, Rama menarik tubuh itu pelan. Batu yang mencengkram longgar, lalu melepaskan. Pria muda itu naik ke permukaan, terisak putus. Ratu mendekat dan menyentuhkan jemari di keningnya. Kilau tipis mengalir. Luka-luka kering dalam sekejap. Nafas tenang. Rama menatap wajahnya. Di sana, ada lekuk yang terasa akrab dalam cara yang menyakitkan. Seperti cermin lama yang baru dibersihkan. Seperti nama yang pernah ia panggil bertahun-tahun lalu, dan suaranya tenggelam di arus sungai. Ratu menatap langit yang memerah. Senja menipis, malam beringsut. Di kejauhan, angin membawa bau desa. Bau kayu dibakar. Bau tanah yang ingin tidur. Tetapi ada juga aroma lain yang tidak datang dari dunia yang sederhana. Aroma ancaman yang belum bernama. Rama memegang lengan pria muda itu, memastikan langkahnya stabil.
Perasaan ganjil di dada menebal. Bukan takut. Bukan bahagia. Sebuah tepi yang licin, tempat dua dunia saling menyentuh sebelum memutuskan apakah akan berpelukan atau saling mendorong. Dari sela pepohonan, terdengar suara sandal terburu. Dua sosok dewasa berlari, berteriak memanggil. Pria muda itu menoleh, dan pada sorot matanya ketika melihat mereka, Rama merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak untuk kali kedua hari itu. Sebuah pintu yang sudah lama tertutup, bergemerincing oleh kunci yang tak pernah ia pegang. Ratu menatap Rama. Suaranya serendah kabut. Malam akan membawa jawaban, tapi juga pintu baru yang tidak semuanya menghadap ke matahari. Angin berhenti. Hutan menahan napas. Di atas sana, bulan tipis muncul seperti goresan perak pada kain hitam. Rama menegakkan punggung, memandang cahaya itu. Ia belum tahu nama dari semua perubahan yang sedang berjalan. Ia belum tahu wajah dari semua pintu yang akan terbuka. Namun setiap detik membawa langkah yang tak bisa ditarik kembali. Dunia bawah memanggilnya dengan nyanyian. Dunia atas memanggilnya dengan luka yang belum sembuh. Di antara keduanya, ia berdiri. Dan malam yang akan datang menunggu dengan sabar, menyediakan panggung bagi sesuatu yang belum disebut, namun sudah berjalan ke arahnya dengan langkah tanpa suara. Senja merundu perlahan, menyisakan garis jingga yang memudar di balik pucuk-pucuk pohon. Hutan menutup hari dengan napas panjang. Rama berdiri di bibir jurang kecil, telapak tangannya masih terasa sisa berat tubuh pria muda yang baru saja ia tarik dari cengkeraman batu. Ratu di sampingnya diam, sorot matanya menyapu lembah, membaca isyarat yang tidak terlihat oleh orang biasa. Di kejauhan, dua orang dewasa berlari menerobos kabut tipis. Seruan lega meledak ketika mereka meraih pria muda itu. Pelukan pecah. Air mata mengalir tanpa suara panjang. Rama melangkah mundur selangkah. Dadanya bergetar oleh sesuatu yang tidak mudah ia namai. Rasa syukur. Rasa sakit lama yang tiba-tiba bangun. Rasa yang berjalan lambat di sepanjang punggung, lalu menetap di tengkuk seperti tangan tua yang minta didengar. Ratu menoleh sekilas, memberi angguk kecil yang tidak membutuhkan kata. Saat itu cukup. Nyawa kembali ke pemiliknya. Hutan menutup mulut, membiarkan malam menggulung panggungnya. Mereka berdua berjalan pulang. Jalan setapak licin, tapi Rama melangkah mantap. Setiap akar yang melintang seperti ingatan yang ingin menjegal, namun ia melewatinya tanpa menoleh. Di atas kepala, bulan sepotong naik seperti tusuk perak di rambut langit. Angin membawa bau tanah basah, menyapu wajah dengan dingin yang bersih. Gubuk tua menyambut seperti biasa. Dinding bambu berbunyi pelan saat angin lewat, seakan memberi salam. Rama menyalakan api kecil di tungku. Lidah api menari pendek, memandang ceret yang segera mengeluarkan uap halus. Teh pahit dituangkan ke mangkuk logam. Ia menyeruput pelan. Getir menyentuh lidah, lalu turun ke dada dan menenangkan. Ratu duduk di ambang pintu, kainnya menyapu lantai tanah. Dari tempatnya, ia menatap halaman yang sempit dan remang. Lebih dari sekali ia menggeser pandang, seakan menakar garis tak terlihat yang mengelilingi gubuk. Suaranya jatuh lembut. Ada sesuatu yang mengawasi dari batas jauh, namun belum berani melangkah. Rama menoleh. Hatinya benar, namun ia tidak merasa perlu mengusir apapun malam itu. Ia memandang api dan memeluk sunyi yang lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang tidak terhitung, rumahnya terisi kehadiran yang tidak menusuk. Sunyi itu bukan kekosongan. Sunyi itu seperti selimut tipis yang menutup tubuh yang lama kedinginan. Malam merayap.
Di luar, serangga bernyanyi patah-patah, putus saat angin menajam, bersambung saat angin melunak. Rama membaringkan punggung pada tikar yang sedikit anyir oleh usia. Ratu berbaring tak jauh, mata terpejam, napasnya memanjang dan ritmis. Api mengecil, menjadi bara yang memerah diam. Rama bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai yang tak pernah ia lihat, namun airnya mengenal namanya. Arus mengalun tanpa suara keras, membawa serpih cahaya yang seperti daun. Dari seberang, terdengar desis, bukan desis ancaman, melainkan desis yang mengajak duduk dan bercerita. Lalu langit terbelah, memunculkan siluet panjang seekor ular hitam yang bolak-balik menelan bintang. Mata merahnya menatap tanpa berkedip. Udara menebal. Sungai mendadak menggelap. Cahaya daun padam satu persatu. Ular itu mendekat, menutup setengah pandang. Pada detik ketika jarak tinggal satu helaan napas, ada kilau hijau muncul di antara kedua mata merah itu, tipis seperti garis yang ditarik pada kaca. Ular hitam berhenti. Tidak maju. Tidak mundur. Lalu suara yang bukan suara berdengung. Belum sekarang. Rama terbangun dengan peluh di pelipis. Bara tungku telah menjadi abu yang lembut. Ratu sudah bangun dan duduk menyandar di dinding, menatapnya penuh perhatian. Ia tidak bertanya. Rama tidak menjelaskan. Antara mereka, mimpi dibaca seperti jejak di pasir sungai. Tanpa suara mereka mengerti bahwa langkah besar sedang menunggu di balik pagi. Fajar menggambar garis perak di ambang daun. Subuh tiba, menaruh dingin yang bersih di atas tanah. Rama bangkit, bersiap menghadapi hari yang sama seperti kemarin. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Atap gubuknya tidak lagi berlubang. Anyaman rumbia yang baru menutup celah yang selama ini meneteskan hujan ketikar. Dinding bambu menegak rapi, bukan lagi papan miring yang berderit. Lantai yang semalam berupa tanah merah kini berubah menjadi papan kayu halus, hangat ketika diinjak. Perapian kecil dari batu tersusun rapi di sudut, seperti seseorang telah mengangkat rumah ini dari lumpur dan menaruhnya kembali dalam keadaan utuh. Rama memegang tiang pintu. Jarinya menelusuri permukaan bambu yang tidak lagi kasar. Ia menahan napas. Dalam dirinya, satu bagian ingin bersorak, satu bagian ingin menangis, satu bagian lagi hanya ingin duduk dan membiarkan menit berjalan. Ia memutar tubuh. Ratu berdiri di baliknya. Sorot matanya teduh. Rama membuka mulut. Kata-kata tidak keluar. Ratu mendekat, menyentuh lengan tuanya. Bukan sihir yang menipu. Dunia di sekeliling merespons hati yang memilih merawat, lalu dikembalikan secukupnya. Rama mengangguk perlahan. Hatinya mengembang pelan, seperti kertas yang menyerap air hangat. Ia berjalan ke halaman. Angin pagi menepuk pipi. Pohon mangga di sudut seolah tumbuh setahun dalam semalam, daunnya menggurat hijau muda yang segar. Di bawahnya, sebuah bangku kayu pendek menunggu. Rama duduk. Bangku itu memeluk berat tubuhnya tanpa berderit. Ia menatap jalan tanah yang menuju desa. Matahari mulai naik, menyelip di sela daun seperti anak kecil yang mengintip. Satu dua suara manusia muncul dari kejauhan, samar dan memantul. Ratu berdiri di belakangnya, sunyi yang tidak memberatkan. Hari bergerak. Rama membersihkan perapian, merapikan mangkuk, menyiram halaman. Gerak kecil, namun setiap gerak terasa baru. Gubuk ini menyerap langkahnya, lalu memantulkan damai yang tidak ia kenal sebelumnya. Ketika matahari meninggi sedikit, suara langkah mendekat dari ujung jalan. Bukan satu. Bukan dua.
Satu langkah yang terburu-buru, tidak rapi, seperti orang yang menuruti panggilan di dalam dada dan lupa menyelaraskan kaki. Sosok itu muncul. Seorang lelaki dewasa, umur di atas 20, wajahnya kecoklatan oleh matahari, bahunya memikul tas usang. Napasnya cepat. Matanya mencari, memantul pada dinding, pada bangku, pada pintu, lalu berhenti pada wajah Rama. Dunia menahan napas bersama Rama. Lelaki itu melangkah maju 2 langkah, lalu berhenti. Kedua tangannya gemetar. Ia menurunkan tas, lututnya menyentuh tanah, bukan karena dipaksa, melainkan karena tanah memanggilnya untuk dekat. Air mata muncul mendadak seperti mata air yang menemukan celah. Bibirnya bergetar ketika kata pertama keluar. Ayah. Kata itu tidak melompat. Kata itu jatuh pelan, namun beratnya seperti batu yang dilempar ke dasar telaga. Lingkaran getarnya menjalar ke segala arah, menyentuh urat-urat waktu yang sudah lama mengering. Rama tersentak. Kata itu menyeberang dari masa lalu, menembus malam-malam ketika ia memanggil nama di tepi sungai yang menelan seluruh jawaban. Ratu berdiri tenang, memberi tempat bagi pertemuan yang sudah lama dipinjam jarak. Rama bangkit pelan. Ia mendekat. Setiap langkahnya seperti meniti tali yang direntangkan antara 2 tebing. Wajah lelaki itu membawa garis yang dikenalnya. Lengkung mata. Cara bibirnya menahan tangis. Cara bahunya menahan dunia agar tidak roboh di atasnya. Suara Rama keluar seperti sesuatu yang telah lama disimpan di dasar peti dan akhirnya diangkat ke udara. Namamu. Lelaki itu menatap dengan mata yang memantulkan air. Ia menarik napas panjang, mengejap pelan, seolah nama itu adalah kunci yang selama ini menggantung di langit dan baru saja jatuh ke telapak tangannya. Ia menyebutkan namanya, memecah keheningan. Rama menutup mata sepersekian detik. Ada riak yang berubah menjadi gelombang, lalu menjadi arus yang tidak bisa dihalangi. Ia merengkuh lelaki itu. Pelukan mereka kaku sesaat, lalu pecah. Tubuh tua dan tubuh muda saling menguatkan, saling menukar beban, saling menyadarkan bahwa kehilangan panjang pun bisa ditaut oleh satu kata yang kembali ke alamat asalnya. Ratu mengalihkan pandang ke tepi hutan. Di sana, di batas paling jauh, udara bergetar tipis. Bukan karena panas. Bukan karena serangga. Getar yang hanya akan dirasa oleh yang pernah menatap mata 2 dunia sekaligus. Sesuatu yang menunggu tanpa kaki, berdiri tanpa bayangan. Pelukan itu mereda. Lelaki itu duduk di bangku, masih terisak sesekali. Rama duduk di sampingnya. Ratu menyiapkan air hangat, menuang ke mangkuk, mendorongnya pelan ke tangan yang menggigil. Uap tipis naik, memeluk wajah yang sendu. Lelaki itu mulai bercerita. Suara patah, namun tidak putus. Ia mengabarkan tahun-tahun yang ia habiskan jauh di desa lain, tangan yang menolongnya dari arus yang bengis, malam-malam asing yang menumbuhkan tekad untuk mencari asal. Ia bercerita tentang mimpi yang datang berulang seperti burung yang selalu menemukan jendela yang sama. Dalam mimpi itu, ada hutan yang tidak ia kenal, ada gubuk miring yang hangat, ada seorang pria tua yang memanggil dengan suara yang tidak ia dengar, namun ia rasakan di dada. Rama mendengar. Kadang ia menatap lantai kayu yang baru. Kadang ia menatap wajah lelaki itu, mengeja ulang garis-garis yang sama, memastikan bahwa yang kembali bukan bayangan. Ratu duduk sedikit jauh, menjadi saksi yang tidak mencatat dengan tinta, tetapi dengan hening. Matahari beringsut. Bayangan gubuk bergeser perlahan, memanjang ke arah pohon mangga. Angin membawa aroma yang berbeda, samar seperti kain yang baru diangkat dari lemari tua.
Aroma yang bukan dari dapur, bukan dari tanah, bukan dari tubuh yang berkeringat. Aroma yang datang dari tempat yang menempatkan malam di bawah tanah dan siang di atas akar. Ratu menegakkan kepala. Pada udara, ia merasakan jeda yang tak wajar. Burung menahan kicau. Daun berhenti tepat sebelum bergesek. Suara jauh dari desa seperti diletakkan di balik kaca tipis. Rama menangkap perubahan itu, namun ia tidak beranjak. Lelaki di sampingnya memegang mangkuk dengan kedua tangan, seolah takut dunia akan tergelincir jika ia melepaskannya. Getaran itu merembes masuk seperti dingin yang tidak tahu pintu. Tipis, kemudian tebal. Ratu berdiri, melangkah ke halaman. Ia memejamkan mata. Di dalam dada, nyala hijau kecil naik, menyusun lingkaran yang tidak terlihat, merentang dari sudut atap ke ujung pagar, menutup halaman seperti tudung yang ramah. Rama memandang punggungnya. Ia tidak bertanya. Lelaki di sampingnya menurunkan mangkuk, menatap ke arah yang sama. Matanya berkabut oleh air yang belum kering, namun ia juga merasakan sesuatu. Naluri yang lahir dari darah yang menyeberangi dua dunia. Udara berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Di batas jalan, kabut tipis berdiri seperti tirai. Gubuk menahan derit. Pohon menahan desah. Dan dari balik tirai itu, sesuatu menggeser bayangan, bergerak seperti malam yang meminjam bentuk. Langkahnya tidak menyentuh tanah, namun tanah tetap merasakan beban yang lewat di atasnya. Ratu tidak mundur. Rama tidak bangkit. Lelaki itu mengencangkan jemari pada tepi bangku. Di detik yang menipis itu, hari menutup tubuhnya sendiri dan malam bersiap menyalakan mata yang tidak butuh bintang. Dunia menahan napas di ambang pintu rumah kecil yang kini berdiri lebih tegak daripada kemarin, seakan tahu bahwa sesuatu yang lama menunggu akhirnya datang tanpa suara. Kabut di ujung jalan berdiri seperti tirai yang menunggu tangan asing untuk menggesernya. Ratu tegak di halaman, kainnya jatuh setenang air telaga. Rama duduk setengah bangkit, tubuhnya condong ke depan, seolah telinganya ingin menembus kabut itu. Lelaki dewasa di sampingnya menggenggam tepi bangku. Jemarinya pucat, namun matanya menyala dengan sesuatu yang belum ia pahami, semacam gema yang menjawab panggilan dari tempat yang tidak memakai pintu. Tirai kabut bergeser. Mula-mula hanya angin yang tidak mendinginkan. Lalu datang bau besi, tipis seperti darah yang pernah menetes pada pisau yang lama tak dipakai. Setelah itu, halaman terasa menyusut, bukan karena dinding bergeser, melainkan karena udara mendadak berat hingga nafas harus diseret keluar satu demi satu. Rama berdiri. Lutut tuanya mengaduh pelan, tetapi suaranya tenggelam oleh desis yang merayap dari balik kabut. Desis itu panjang, tidak pecah di tengah, tidak meminta tempat, melainkan merebutnya. Di sepanjang dinding bambu, bayangan merambat, memanjang seperti jari yang hendak memadamkan lampu. Ratu mengangkat tangan kanan. Dari jemarinya turun sinar hijau sayup, menyentuh tanah, lalu memantul ke empat sudut halaman. Udara bergemerisik halus, seperti kain tipis yang dibentangkan di atas unggun api. Rama melihat kilau itu, tidak mencolok, namun ia merasakan hangatnya merayap di mata kaki, naik ke lutut, lalu bersemayam di sekitar dada. Kabut membuka mata. Dua noktah merah menyala di dalamnya, sebesar kepalan tangan, tetapi rasanya jauh lebih besar dari apapun yang pernah berdiri di hadapan gubuk tua itu. Noktah itu bergerak mendatar, mendongak, lalu menurunkan sorotnya tepat ke halaman. Suara datang, bukan dari tenggorokan, melainkan dari sela-sela udara. Manusia tua, berani mengusik malam yang tidak memanggil namamu. Rama menelan ludah.
Suara itu seperti batu dilempar ke dalam sumur, memantul dan kembali dengan bunyi yang sama namun lebih dalam. Ia tidak membuka mulut. Ratu maju satu langkah. Tidak ada malam yang memanggil untuk menelan. Malam datang untuk menutup luka. Kabut menipis di tengah. Dari baliknya, sisik hitam muncul satu persatu. Sisik itu tidak bersinar, tetapi memantulkan gelapnya sendiri. Ular raksasa melata tanpa menyentuh tanah. Tubuhnya melingkar di udara seperti sabuk yang hendak menjerat langit. Mata merahnya menyipit, menimbang, lalu menatap tepat ke jantung Rama. Kau itu retak yang ditambal daun kering. Desisnya menyayat. Tunjukkan di mana kau meletakkan nyali, agar bisa kupadamkan tanpa sisa. Lelaki di samping Rama berdiri. Suaranya nyaris patah ketika keluar. Nama saya Bima. Ia bukan retak. Ia akar. Rama menoleh sekilas pada Bima. Nama itu menyala di telinganya seperti api kecil yang lama dirindukan. Ratu tidak mengalihkan tatap dari langit. Ia menyampingkan lengan kiri, menahan Bima agar tetap di belakang garis cahaya. Gubuk mengerang pelan. Atap baru yang anyamannya rapi bergetar sehalus senar. Dinding bambu seperti menahan sesuatu yang menubruk dari luar. Tanah di bawah telapak kaki Rama terasa berdenyut pelan, seperti jantung yang hendak memperkenalkan diri. Denyut itu tidak menakutkan. Denyut itu mengundang. Rama memejam mata sekejap. Di balik kelopak, ia melihat akar-akar tua di bawah lantai kayu, merayap, mencari air. Ia melihat batu-batu kecil yang saling bersandar di dasar halaman, membentuk lingkaran tanpa pernah diajar. Ia melihat bagaimana setiap hal yang hidup mengikat diri pada sesuatu yang lebih besar, dan bagaimana sesuatu yang lebih besar mengendurkan genggamnya ketika diberi percaya. Ketika membuka mata, pandangnya tidak lagi digulung oleh takut. Ratu berbisik. Tarik nafas dari tanah. Biarkan ia naik sampai dada, lalu lepaskan lewat telapak tangan. Rama menunduk, menempelkan jemarinya pada papan kayu yang hangat. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Lalu sebuah aliran tipis seperti sungai kecil saat kemarau merayap dari ujung jemari naik ke pergelangan, menyusuri lengan, lalu berkumpul di rongga dada. Hangat itu berdenyut 3 kali, lalu berhenti di situ, menunggu perintah yang belum dirumuskan. Ular hitam mencondongkan kepala. Dari mulutnya keluar kabut pekat, seperti asap dari kayu basah yang dipaksa menyala. Kabut itu meluncur, menabrak kubah hijau yang dipasang ratu. Perisai bergetar. Cahaya hijau memercik, lalu menutup kembali. 2 retakan tipis muncul di permukaan pelindung. Bima menggenggam tongkat pendek yang ia bawa dalam tas usangnya. Ia maju setapak, namun ratu menahan dengan tatap. Diam. Tebak arah bayangan. Jangan berlari mengejar. Buat ia tersandung. Ular hitam menyeringai, meski bibirnya tidak bergerak. Ia mengangkat badan, melilit udara, lalu menjatuhkan bagian tengah tubuhnya tepat ke arah perisai. Suara yang tidak berbentuk bunyi meledak. Perisai retak. Cahaya hijau memucat. Saat itulah Rama mengangkat kedua telapak tangan. Bukan untuk menangkis. Bukan untuk menantang. Untuk memberi jalan. Denyut hangat di dadanya ia dorong ke lengan, turun ke telapak. Dari kedua tangannya, akar-akar tipis tak terlihat tumbuh, merayap di permukaan tanah, menempel pada pangkal tiang, memeluk batu-batu kecil di tepi halaman. Akar yang bukan akar itu berkilau halus. Ketika ular hitam menghantam untuk kedua kalinya, rumah tidak lagi menerima pukulan sendirian. Seluruh halaman duduk bersama menahan beban.
Noktah merah di mata sang raksasa mengecil. Ia mendesis lebih keras. Kau mencuri tangan yang bukan milikmu. Rama menggeleng pelan. Aku meminjam tangan yang sudah lama menunggu dipakai. Ratu tersenyum samar. Dalam sekejap, ia menggeser kedua telapak ke depan. Dari garis tanah yang mengitari halaman, melesat lingkaran cahaya kehijauan seperti riak di kolam. Riak itu menghantam kabut hitam, membuka celah tipis di sisi kiri tubuh sang raksasa. Bima membaca momen itu seperti membaca tulisan yang tiba-tiba jelas. Ia melangkah cepat ke tepi, mengangkat tongkat, dan menancapkannya ke tanah. Batu-batu kecil yang tadi dipeluk akar bergetar, lalu menggulung membentuk gelang setinggi lutut di sisi kiri halaman. Kabut hitam tersangkut, tubuh raksasa tersendat sepersekian detik. Waktu yang pendek, namun cukup untuk mengubah arah angin. Rama mendorong hangat dari dadanya, lebih kuat, hingga ujung jarinya kebas. Dari telapak tangannya memancar cahaya bening, bukan terang yang menyilaukan, melainkan jernih yang menyingkap. Kabut hitam di depan mereka mengental, menampakkan retakan kecil seperti kaca yang dipukul ujung paku. Ular hitam memekik, suaranya menggesek tulang. Ia memutar tubuh, mencambuk udara dengan ekor yang panjangnya setara dengan penantian sebuah desa untuk panen. Perisai hijau berderak. Retak-retak menyatu, siap menjadi pecah. Ratu melangkah maju. Ia menempelkan telapak ke tanah. Nada rendah merambat di bawah halaman, nada yang tidak bisa dinyanyikan oleh lidah manusia. Dari dalam bumi, akar-akar besar merespons, bukan muncul ke permukaan, melainkan menguat di tempatnya. Denyut halaman bertambah kuat. Lampu-lampu kecil yang tak terlihat dalam pori tanah menyala, menyalurkan kekuatan kembali ke pusat, kembali ke tubuh-tubuh yang berdiri di atasnya. Bima hampir jatuh oleh gelombang balik yang tidak ia duga. Rama meraih lengannya, menstabilkan. Mata Bima bertemu mata Rama. Di situ, ada sesuatu diserahkan tanpa kata. Sejenis keberanian yang bukan milik satu orang, tetapi milik dua generasi yang akhirnya bertemu di titik yang sama. Ular hitam menarik kepala. Di mulutnya, bulat gelap terbentuk, menelan cahaya di sekitarnya. Udara berdesis seperti ribuan jarum menusuk sekaligus. Ratu menelan napas pendek. Serangannya akan diarahkan ke jantung halaman. Rama berdiri lebih tegak. Ia tidak tahu teknik. Ia tidak tahu mantra. Ia hanya tahu apa yang beberapa menit terakhir diajarkan tanah kepadanya. Tarik dari bawah. Simpan di tengah. Lepaskan melalui yang paling siap. Ia menutup mata sepersekian detik, bukan untuk lari, melainkan untuk menyusun garis. Ketika membuka mata, ia mengangkat telapak menghadap ke bola gelap yang meluncur. Benturan tidak berbunyi. Dunia seperti kehilangan suara sampai pada ambang akhir. Lalu, tanpa peringatan, cahaya bening memancar dari dada Rama, bukan meledak, melainkan mengembang cepat seperti fajar yang dipercepat. Bola gelap pecah menjadi serbuk hitam yang tidak jatuh ke tanah, melainkan terbakar dan lenyap sebelum sempat menyentuh apapun. Ular hitam tersentak mundur. Matanya melebar. Di pupil merahnya, untuk pertama kalinya, tampak bayang kecil dari sesuatu yang jarang tinggal di mata makhluk seperti dia. Ragu. Ia mengangkat kepala tinggi, mendesis begitu panjang hingga kabut di sekelilingnya berputar liar. Belum sekarang. Desisnya berubah datar. Kau menemukan pintu yang bukan ditulis untuk zamanmu. Siapkan tubuh dan namamu. Aku kembali ketika langit menolak bintang. Ia melingkarkan tubuh, lalu melesat memanjang, memecah kabut, menghilang ke sisi hutan yang menua. Suara daun kembali,
Perlahan, seperti anak yang takut kembali bermain setelah mendengar cerita hantu. Perisai hijau memudar, kembali menjadi udara biasa. Denyut halaman mereda hingga hanya garis tipis yang tinggal sebagai kenangan. Rama menurunkan tangan. Nyeri tumpah dari bahu ke siku. Lututnya gemetar. Ia duduk di bangku kayu tanpa suara. Bima berjongkok di depannya, mata berkaca, bukan karena takut, tetapi karena lega yang tiba mendadak seperti hujan di puncak kemarau. Ratu berdiri di sisi mereka. Sorotnya bukan lega, melainkan waspada yang disimpan dalam senyum tipis. Bima menarik napas panjang. Suaranya parau. Sejak kecil, setiap malam tertentu, aku bermimpi tentang sisik dan sungai. Malam ini, mimpi itu menapak. Rama menatap wajah yang baru ia peluk sebagai darahnya sendiri. Di sekitar mata Bima, ada garis yang dibawa oleh perjalanan panjang. Di sudut bibirnya, ada kepasrahan yang dilatih waktu. Rama mengangguk pelan. Kau kembali sebelum namamu hilang dari mulutku. Ratu berpaling ke arah hutan. Ia bicara tanpa mengubah posisi bahu. Yang datang barusan bukan puncak. Itu hanya ujung bayangan dari sesuatu yang lebih tua dari lidah nenek moyang. Rama menoleh. Apa namanya? Ratu tidak segera menjawab. Ia menatap langit. Di atas pucuk pohon, ada garis tipis yang melingkar, spiral samar yang tidak digambar angin. Ia memandang tanda itu lama. Lalu suaranya turun serendah embun yang jatuh dari ujung daun. Nama itu jarang diucap. Bila disebut di tempat yang salah, ia datang tanpa mengetuk. Bima menegakkan punggung. Apapun namanya, ajari aku agar tidak menjadi pintu yang mudah didorong. Ratu berbalik. Ia menatap Bima dari ujung kaki sampai ujung rambut, seolah mengukur tinggi air dalam sumur. Di sana, pada kedalaman yang tak terlihat, ia menemukan cahaya kecil berdenyut lain dari milik Rama. Cahaya yang masih mentah, namun bersih. Ia mengangguk. Mulai besok, halaman ini menjadi lingkar latihan. Batu, akar, dan udara akan menjadi guru pertama. Aku hanya akan menunjuk arah. Rama menatap halaman yang barusan menahan guncangan. Ia melihat batu-batu kecil yang tersusun lagi setelah bergeser. Ia melihat jejak telapak kaki di tanah yang sudah mengering. Ia melihat bekas garis hijau yang meninggalkan kilau samar di ujung-ujung rumput. Dalam dadanya, hangat yang tadi bekerja kini menyusut menjadi bara. Bukan padam. Hanya menunggu. Malam naik sempurna. Langit meletakkan bulan seperti mata yang menatap tanpa berkedip. Desa di kejauhan menutup pintu. Anjing menyala sebentar, lalu diam, seolah tahu bahwa malam ini bukan miliknya untuk gaduh. Ratu memindah bangku sedikit ke tengah halaman. Rama duduk. Bima duduk di tanah, punggungnya tegak, telapak kakinya menyentuh tanah tanpa alas. Ratu menunjuk batu di depan Bima. Lihat ia seperti melihat wajah. Jangan memerintah. Ajak bicara. Tarik garis dari telapak kaki ke dada. Jangan dari kepala. Bima memejamkan mata. Nafasnya turun naik lebih pelan. Di antara napas, halaman kembali berdenyut samar, merespon lelaki muda yang baru saja menyebut namanya sendiri di hadapan bahaya. Rama memperhatikan, tanpa niat menyela. Sementara itu, di jauh sana, pada lingkar luar hutan, kabut menyusun diri lagi. Bukan untuk menerkam malam ini. Hanya untuk melihat dari balik batang. Hanya untuk mengukur ritme. Hanya untuk menandai.
Ratu menatap langit untuk terakhir kali sebelum kembali menurunkan pandang. Ia tahu yang berputar di atas kepala bukan awan. Ia tahu spiral di langit bukan permainan angin. Ia tahu ketika garis itu menebal, sebuah pintu tidak akan hanya menunggu. Pintu itu akan mencari. Halaman diam. Nyala kecil pada tungku di dalam gubuk memantulkan wajah-wajah mereka bertiga di kaca mangkuk logam. 3 wajah, 3 napas, 1 malam yang mendengar lebih banyak daripada yang diucapkan. Dan di jauh di tempat yang belum mereka pijak, sesuatu memperhitungkan waktu dengan telaten, menghitung detik seperti biji yang ditumpahkan dari genggam yang sabar. Malam menutup tanpa janji. Namun tanah tidak lupa. Udara tidak lupa. Batu tidak lupa. Ketiganya akan memanggil kembali hangat di dada Rama ketika fajar berikutnya menyentuh ujung daun. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan berdiri bertiga lagi. Mereka akan berdiri sebagai lingkar yang diikat oleh hal yang lebih tua dari ketakutan, lebih dalam dari luka, dan lebih bersih dari dendam. Pagi datang seperti benang perak yang ditarik perlahan dari balik pepohonan. Embun menempel pada ujung rumput, berkilau kecil-kecil, seolah bumi menyalakan lampu mungil untuk menyambut hari. Halaman gubuk yang semalam menjadi medan sunyi kini terasa hangat, bukan oleh matahari saja, melainkan oleh sesuatu yang tertinggal di tanah. Denyut halus. Napas yang mengikuti ritme dada Rama. Ratu berdiri di tengah pelataran. Kainnya menyapu batu. Suaranya jernih, tidak tinggi, tetapi sanggup memecah sisa kantuk yang menempel di mata. Tarik dari telapak kaki. Bawa sampai ke dada. Simpan sebentar. Lepaskan lewat telapak tangan. Jangan terburu. Jangan memerintah. Ajak bicara. Bima duduk bersila di lingkar batu. Punggung tegak. Mata terpejam. Jemari tangan menggantung ringan di atas lutut. Nafasnya ia buat panjang. Masuk pelan. Keluar pelan. Perlahan, udara di sekitar lingkar itu memadat tipis, seperti kabut yang hanya mau menempel pada kulit. Ujung rumput bergoyang, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu di bawah tanah merespons panggilan yang belum diucapkan. Rama berdiri di sisi kiri lingkar. Telapak kakinya telanjang, merasakan perbedaan suhu di antara batu yang baru terkena matahari dan tanah yang masih menyimpan dingin malam. Ia menaruh telapak tangannya di atas papan kayu yang disandarkan di tiang. Dia tidak memaksa. Ia menunggu. Hangat yang kemarin menolongnya melawan gelap kini muncul lagi. Mula-mula setitik. Lalu menjalar. Mengisi pergelangan. Mendaki ke lengan. Bersemayam di dada. Ratu mengangguk kecil. Bagus. Hangat itu bukan milik kamu. Jangan genggam. Biarkan ia lewat seperti sungai di sela batu. Tugas kamu hanya memastikan tidak ada yang tersumbat. Di depan Bima, sebuah batu sebesar kepala diletakkan. Ratu menunjuknya. Lihat ia seperti melihat wajah. Di dalam benda, selalu ada nama. Panggil namanya tanpa suara. Jangan takut jika tidak menjawab hari ini. Esok atau lusa, ia akan ingat bahwa ia punya nama. Bima menurunkan pandang. Ia tidak menyebut apapun. Tidak ada mantra. Tidak ada seruan. Hanya diam yang padat. Di permukaan batu, kilau tipis seperti napas. Bukan cahaya besar. Bukan letupan. Hanya garis pudar yang berputar lambat, melukis bentuk bundar. Ratu menahan senyum. Tameng jiwa mulai belajar berjalan.
Rama memperhatikan dari tepi. Matanya menua, namun pagi itu ia melihat lebih jernih dari bertahun-tahun sebelumnya. Ia menyerap setiap gerak Bima, setiap penjelasan ratu, lalu membandingkannya dengan hangat yang berpindah di dalam tubuhnya sendiri. Ada kesamaan yang tidak mereka rencanakan. Ada garis yang menghubungkan, seperti akar di bawah tanah yang saling menyentuh tanpa saling melihat. Ketika matahari naik setombak, latihan dihentikan. Ratu menyuguhkan air hangat. Uap tipis mengangkat aroma yang sederhana. Bima meneguk. Wajahnya memerah oleh lelah yang baik. Rama duduk di bangku, menatap pohon mangga yang daunnya berkilau. Ia menyebut pelan. Bima. Bima menoleh. Suara yang keluar dari mulut Rama terdengar seperti sesuatu yang baru pulang dari perjalanan panjang. Bima. Namamu menyejukkan rumah ini. Bima mengangguk. Matanya basah. Selama bertahun-tahun aku menyebut namamu dalam mimpi. Pagi ini, mimpi itu berhenti berlari. Ratu berpaling ke arah hutan. Senyumnya tipis, namun sorotnya tetap waspada. Hutan bergeser pelan, seperti seseorang yang mengubah posisi duduk karena mendengar cerita menarik. Ada yang mendekat dari batas jauh, bisiknya. Bukan gelap yang semalam. Bukan juga cahaya yang tinggal di sini. Sesuatu di antaranya. Sesuatu yang membawa bau lama. Rama meletakkan mangkuk. Hatinya menegang, tetapi tubuhnya tidak. Ia berdiri. Bima berdiri. Mereka tidak masuk. Mereka tidak berlari. Mereka menunggu di tengah halaman, di bawah matahari yang mulai hangat. Suara gesek rumput terdengar dari tepi hutan. Bukan langkah berat. Bukan seret ular. Suara kain. Pelan. Teratur. Seorang sosok berjubah abu-abu muncul di antara bayang pohon. Jubah itu panjang, menyapu tanah seperti kabut yang disulam. Wajahnya tertutup kerudung. Pundaknya lurus. Di punggungnya tergantung tongkat panjang dengan ukiran kepala naga. Ratu mengangkat telapak tangan. Lingkar pelindung hijau memancar setipis benang, tidak mencolok di mata, tetapi tajam dirasa. Sosok itu berhenti tepat di batas lingkar, memiringkan kepala, seolah memuji anyaman halus yang tidak ia lihat namun ia kenali. Suaranya keluar. Datar. Ganda. Seperti dua suara berjalan beriringan dan tidak mau menyatu. Namaku Garan. Dulu aku penjaga cahaya. Dulu aku berdiri di sisi kanan penjaga gerbang yang berasal dari darah yang sama dengan dirimu, Rama. Nama itu meluncur di udara seperti batu licin yang melompati permukaan sungai. Ratu tidak menunjukkan kaget. Dari sorot matanya saja, Rama tahu nama itu bukan nama pertama yang ia dengar. Bima menegakkan punggung. Tongkat di tangan Garan berkilau tipis, mencerminkan wajah yang belum mereka lihat. Apa yang kau tawarkan, Garan? Suara Ratu bening. Garan mengangkat tangan, tidak menyentuh pelindung. Aku membawa kabar. Juga pilihan. Kabar tentang pintu yang sedang membesar di perut dunia. Pilihan tentang siapa yang akan menjadi engselnya. Ia menurunkan kerudungnya. Wajahnya adalah wajah manusia, pucat seperti surat yang dibiarkan terlalu lama di bawah bulan. Dua matanya biru keabu-abuan, bening, tetapi kosong di bagian terdalamnya. Ketika ia tersenyum, bibirnya bergerak, namun dingin di kulit tidak berubah. Rama menatap. Dulu kau berdiri di sisi kanan ayahku. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, sebelum akal sempat menimbang.
malam menipis seperti kain lama yang ditarik pelan dari wajah bumi. Di halaman yang semalam berdenyut oleh latihan dan bisik ancaman, angin subuh datang tanpa kabar buruk, hanya dingin yang jernih. Rama berdiri di tengah lingkar batu dengan telapak kaki menempel tanah. Bima di kanan, punggung tegak, napas panjang. Ratu di kiri, mata menatap ke batas hutan, membaca huruf-huruf sunyi yang melayang di udara. Denyut halaman menyapa mereka bertiga. Tipis, teratur, seolah tanah belajar berdoa dalam diam. Ketika matahari memanjat setengah tombak, para penjaga dari barat tiba. Mereka melangkah di pinggir hutan, tidak menimbulkan riuh, hanya bayang yang bergeser seirama. Sebagian berwajah manusia dengan sisik samar di kulit. Sebagian berwujud lebih halus dari kabut, namun menjejak kuat di tanah. Mereka berdiri membentuk setengah lingkar, menunduk pada ratu, lalu menatap Rama dan Bima seperti menandai dua obor yang baru dinyalakan. Ratu mengangguk pada mereka. Lingkar ini terbuka bagi sahabat. Tertutup bagi niat yang membawa gigi. Rama menatap langit. Biru bersih menghampar tanpa gores. Namun di balik biru, ia merasakan sesuatu menunggu, menahan napas panjang. Seperti sungai besar yang dibendung. Seperti pintu berat yang menunggu engselnya dilumuri minyak. Ia mengusap dada pelan. Hangat yang kemarin menolongnya, kini seperti bara yang sabar. Tidak padam. Tidak menyala. Menunggu aba-aba dari sesuatu yang lebih tua darinya. Menjelang tengah hari, udara berubah. Bukan mendung, bukan panas. Berat. Bayang-bayang memendek, lalu berhenti seperti burung yang lupa cara terbang. Suara desa di kejauhan meredup, seolah seseorang memutar kenop kehidupan beberapa kaki ke bawah. Ratu mengangkat wajah. Matahari menegakkan garisnya tepat di atas kepala. Saat itulah tanah bergetar. Tidak keras. Tidak mengguncang rumah. Hanya getar yang menetap di tulang, berjalan dari tumit ke tengkuk. Di tengah pelataran, di tempat Bima berlatih setiap pagi, udara mengerut. Warna tak terlihat bertumpuk seperti kain basah yang diperas, memunculkan pusaran. Warna hitam, ungu, biru gelap, merah tua. Semuanya tidak berpisah, melainkan berputar seperti satu niat yang sama. Pusaran itu membuka mulutnya. Dari dalamnya keluar suara yang bukan bunyi, melainkan rasa yang dikirim dalam bentuk angin. Takut, iri, dendam, sunyi yang membusuk. Segala yang disembunyikan makhluk hidup di balik dinding dada. Semua itu menyapu halaman. Para penjaga dari barat mengetatkan barisan. Ratu menapak maju. Bima menggenggam tongkat dan menancapkannya ke tanah. Rama berdiri tegak, menata napas. Sosok itu muncul. Bukan ular. Bukan manusia. Bukan apapun yang dikenal desa. Ia adalah kabut pekat yang menggumpal membentuk bahu dan tangan tanpa jari. Di tengahnya dua mata menyala merah redup tanpa kelopak. Di sekitarnya udara menurun beberapa derajat, membuat embun muncul di ujung rumput meski matahari berada di puncaknya. Kadarva. Nama itu tidak diucapkan, tapi setiap batu mengingatnya. Setiap akar mengenali bayangannya. Rama melangkah setapak. Aku tahu siapa kau. Kau bukan cahaya. Kau adalah bayangan yang meniru bentuk paling dalam dari luka, lalu mengaku sebagai kebenaran. Kabut itu bergerak. Matanya menatap Rama, lalu Bima, lalu Ratu. Suara menetes dari udara seperti benda cair yang dingin. Kalian memanggilku dengan keberanian, namun kalian menutup mata saat kutunjukkan wajah asli dari hati.
Kalian ingin damai, tetapi menolak harga dari damai. Hari ini, kalian akan belajar cara membayar. Ratu mengangkat kedua tangan. Lingkar pelindung hijau menyala penuh, membungkus halaman hingga ke batas akar. Para penjaga dari barat merapikan langkah, wajah mereka menegang, tetapi tidak gentar. Bima menyalakan cahaya di dada, seulas biru pucat yang baru belajar berjalan, namun jujur. Rama menutup mata sepersekian detik, mengambil dari bawah, menyimpannya di tengah, bersiap melepas pada saat tepat. Kadarva mengulurkan tangan yang tidak bertulang. Ujungnya runcing, membentuk paku hitam yang bergerak tanpa suara ke arah jantung halaman. Ketika hampir menyentuh lingkar pelindung, paku itu berbelok, mencari celah di mana sikap hati sedang lengah. Ratu melihat gerak itu. Ia menurunkan tangan, memanggil akar di bawah. Akar-akar menegang, menutup celah yang tidak terlihat, mengubah pelindung dari lingkar tipis menjadi anyaman yang hidup. Paku pertama patah, meledak menjadi bulu kabut yang langsung dinyalakan oleh cahaya hijau. Kadarva tidak tersentak. Ia hanya menambah jumlah paku. 10, 20, 100. Semua meluncur seperti hujan jarum. Bima menahan napas. Ia mengangkat tongkat, menggambar lingkar pada tanah, memanggil tameng jiwa yang semalam baru ia pelajari. Cahaya biru pucat mengembang, menambah dinding kedua di dalam pelindung hijau ratu. Jarum kabut menghantam, meleleh, tertahan. Bima bergetar, lututnya ingin jatuh, namun tatap Rama menahan dan menyalurkan tenang ke tulang-tulangnya. Kadarva tertawa. Tidak terdengar, tapi halaman terasa menciut oleh dingin tawanya. Ia menengadah ke langit. Spiral tipis terlukis samar, seperti ket air yang ditiup. Pusaran di tanah mengembang, melebar, seolah ingin menelan bangku, perapian, dan pohon mangga sekaligus. Dalam pusaran bayang itu, sesuatu muncul. Jubah abu-abu. Tongkat berkepala naga. Wajah pucat yang pernah berdiri di batas halaman. Garan. Ia tampak lebih tipis, seperti lilin yang terlalu lama membakar diri. Retakan rambut halus menjalar di pipinya, meneteskan kabut hitam dari ujungnya. Ia melangkah gontai, berdiri di samping Kadarva dengan mata yang tidak lagi menyimpan pilihan. Ratu menyipitkan mata. Garan. Ia mengangguk pelan, seolah menjawab panggilan dari kamar jauh. Aku kembali dengan separuh jiwa yang tinggal. Separuhnya lain telah disewa oleh bayangan untuk membayar waktu yang kusia-siakan. Bima maju setapak. Jangan jual sisa yang masih hidup. Garan menatap Bima. Ada air yang ingin tumbuh di sudut matanya, tapi Kadarva memegang lehernya dari dalam, menahan pancaran apapun yang mengingatkan pada manusia. Suaranya gemetar seperti senar yang ditarik terlalu keras. Pintu harus ditutup. Namun engselnya minta korban. Rama melangkah. Bukan untuk menyerbu. Untuk menutup jarak agar suara hatinya tidak tersesat oleh dingin. Engkau pernah menjaga cahaya di sisi kanan ayahku. Jika engkau masih mengingat rasanya, maka turunlah dari bayang ini sebelum ia menulis ulang namamu. Kadarva menggerakkan tangan. Kabut menelan setengah tubuh Garan, membentuk jubah baru baginya. Suara yang turun memotong udara. Cukup. Kurban sudah memilih dirinya. Rama menarik napas dalam-dalam. Hangat di dadanya membesar, bukan seperti api yang memakar daun, melainkan seperti fajar yang mendorong malam pulang tanpa berteriak. Ia menatap Bima. Di tatapan itu, ada jalan yang membentang dan tujuan yang tidak bisa ditukar. Bima menggeleng pelan, mata memerah.
Ayah. Rama menyentuh bahunya. Kekuatan yang datang dari tanah bukan milik satu orang. Ia milik Lingkar. Jika aku melangkah duluan, bukan karena aku lebih tinggi, melainkan karena usiaku lebih dulu penuh. Kamu menyempurnakannya setelah ini. Ratu berdiri di antara mereka, mata berkilau hijau yang lembut. Ia menaruh telapak di dada Rama. Cahaya yang bersarang di tubuhnya mengalir ke hangat dalam dada Rama, menyatu menjadi warna bening yang memantulkan semua warna lain. Ia menoleh pada Bima. Pegang tongkatmu kuat. Ketika tanda itu muncul di langit, sebut namamu dan nama ayahmu tanpa ragu. Hati tidak boleh tergagap ketika pintu bertanya siapa yang berdiri di hadapannya. Langit merinding. Spiral yang tadi samar menebal. Garisnya jelas, berputar pelan seperti mata yang memeriksa niat. Dari pusaran di tanah, Kadarva mengangkat kedua tangan, membentuk mulut gerbang. Di dalam mulut itu, bintang tidak terlihat. Hanya gelap yang mengundang seperti lubang di air dalam. Rama melangkah masuk ke lingkar batu, ke titik di mana halaman menaruh detak paling kuat. Ia menutup mata, merundukkan kepala pada tanah, menyentuhnya dengan jari. Terima kasih karena menerima langkahku yang berat. Hari ini aku meminjam jalanmu untuk mengembalikan sesuatu yang ingin menelan jalan semua makhluk. Tanah menjawab dengan denyut yang mengembang. Akar-akar di bawah berdesis halus, bukan marah, tetapi bangun. Batu di sekeliling lingkar memancarkan kilau yang hampir tak terlihat. Para penjaga dari barat menunduk lebih dalam. Ratu berdiri di sisi, kedua telapak mengarah ke pusat, memompa cahaya hijau yang bukan miliknya sendiri, melainkan milik hutan sejak mula. Bima menancapkan tongkat, mengambil napas pelan, menyimpan namanya dan nama ayahnya di ujung lidah, siap diucap saat tanda tiba. Kadarva menunduk. Matanya meredup sekejap, lalu menyala lebih dalam, seperti bara yang diberi hembus. Ia mendorong gerbangnya melebar. Dari bibir gerbang, ribuan garis tipis merayap, berusaha mencuri celah pada pelindung. Ratu menahan. Para penjaga menambah tenaga. Bima mempertebal tameng birunya. Rama mengangkat wajah. Di matanya, ada damai yang aneh, damai yang hanya muncul ketika seseorang berhenti berdebat dengan takdir. Sekarang. Kata itu tidak terdengar, tetapi semua makhluk di halaman memahaminya. Rama melangkah tepat ke titik pusat segel. Cahaya bening meledak tanpa suara, menyelubungi tubuhnya. Kulitnya seperti lampu minyak yang dinyalakan dari dalam. Wajahnya menjadi muda sepersekian detik, bukan karena kembali, melainkan karena bebas. Ia menoleh sekejap pada ratu. Tatapan yang menyimpan terima kasih yang tidak bisa diselesaikan oleh kalimat. Ia menoleh pada Bima. Senyum kecil yang menyampaikan pelukan yang tidak sempat dilakukan oleh waktu lain. Lalu ia mengangkat kedua tangan ke langit. Bima, sebut. Bima berdiri, dada berguncang. Ia menatap spiral. Suaranya pecah, namun segera menjadi jernih. Ia menyebut namanya dan nama ayahnya, menancapkannya ke udara seperti menancapkan tiang penanda di tanah baru. Ketika nama itu menembus spiral, langit bergetar. Pusaran berhenti. Gerbang tergagap. Sepersekian detik yang cukup panjang untuk mengubah sejarah. Rama menutup mata. Hanya satu kalimat ia pilih, lebih tua dari ketakutan, lebih halus dari dendam. Untuk semua hati yang pernah terseret gelap dan ingin pulang ke terang, hari ini jalan dibuka. Cahaya bening menyembur dari dadanya, naik, memutar mengikuti jalur spiral, lalu jatuh kembali seperti hujan yang lahir dari dirinya sendiri. Gerbang berkeriut, bukan karena besi,
melainkan karena kebiasaan lama dipaksa berhenti. Kadarva menjerit tanpa bibir. Bayang-bayangnya menyusut, ditarik mundur oleh sesuatu yang tidak ia kenal, pilihan makhluk kecil untuk tidak membenci. Garan berdiri di ambang antara Kadarva dan lingkar pelindung. Matanya bertemu mata Rama. Untuk sesaat, kabut di wajahnya robek. Wajah manusia muncul dari lubang kecil itu, menatap dengan penyesalan yang telat, namun jujur. Rama mengangguk pelan. Ia tidak punya waktu untuk kata-kata. Ia menyalakan maaf sekejap, lalu kembali menumpahkan cahaya ke segel. Retakan di bibir gerbang menjalar, bertemu, menyatu. Ledakan tanpa bunyi merambat dari pusat lingkar ke tepi desa. Udara menjadi putih, lalu jernih. Gerbang menutup, garisnya menghilang seperti gulung tikar yang ditarik ke balik bumi. Kadarva terseret, matanya menyala sekali lagi, kemudian padam menjadi titik yang terkunci. Kabut lenyap. Pusaran berhenti. Halaman tenang. Cahaya di tubuh Rama mengecil. Bukan padam. Berubah. Dari api menjadi bintang kecil. Dari bintang kecil menjadi benang. Benang itu melayang dari dadanya, menyusup ke dada Bima, ke telapak tangan ratu, ke akar di bawah, ke batu di tepi lingkar, ke udara yang tadi dingin. Semuanya menyimpan sehelai. Semuanya tahu waktu untuk menyalakannya kembali. Rama berdiri sekejap dalam siluet yang tembus pandang. Wajahnya damai. Ia menatap Bima yang berlutut, bahu terguncang, namun mata tetap menatap lurus, tidak ingin menyanyiakan detik terakhir. Ratu mengangkat kedua tangan, membentuk doa yang tidak diucapkan, menyalakan hijau untuk menjadi selimut bagi cahaya yang memilih pulang melalui jalan berbeda. Rama menunduk sedikit, seperti mengucap salam pada rumah yang akhirnya penuh. Lalu ia luruh menjadi cahaya yang masuk ke tanah tanpa menimbulkan bayang. Tidak ada debu. Tidak ada baju yang jatuh. Hanya kehangatan yang tersisa di udara, seperti pelukan yang baru saja dilepas. Sunyi turun. Bukan sunyi kosong. Sunyi yang menutup luka dengan kapas hangat. Para penjaga dari barat menunduk dalam. Ratu menghapus air di sudut mata dengan punggung tangan. Bima tetap berlutut, menggenggam tongkat yang kini terasa lebih berat karena menyimpan nama yang baru saja berpindah ke dalam dirinya. Angin lewat pelan. Pohon mangga berdesir, menaburkan 3 daun ke tanah. Daun-daun itu jatuh di 3 tempat. 1 di titik pijak Rama tadi. 1 di ujung tongkat Bima. 1 di telapak ratu. 3 daun, 3 saksi, 1 janji. Ratu melangkah ke Bima, menggantungkan liontin perunggu di lehernya. Mata Gio kecil pada liontin itu berkilau sejenak, lalu tenang. Suaranya lembut, namun tidak rapuh. Kamu adalah penjaga cahaya. Bukan karena darah, melainkan karena pilihan yang barusan kamu buat. Bima mengangguk, air jatuh dari matanya tanpa suara. Ia mencium liontin itu, lalu berdiri perlahan. Napasnya panjang. Di dada, benang cahaya dari ayahnya menyala kecil, menghangatkan tempat yang semalam masih diisi oleh gelisah. Ia menatap halaman. Tidak ada gerbang. Tidak ada kabut. Hanya tanah yang basah oleh peluh dan bahagia yang pedih. Para penjaga mundur setapak, memberi ruang pada 3 sosok di tengah lingkar. Ratu memandang langit. Biru kembali tanpa spiral. Matahari bergeser beberapa jengkal. Waktu berjalan lagi. Hari-hari setelahnya, desa merasakan angin yang lebih sejuk, panen yang lebih lapang, dan hutan yang lebih tenang. Orang-orang memanggil nama Rama di sela cerita,
separuh tak percaya, separuh ingin percaya. Di malam tertentu, ketika kabut turun setinggi lutut dan jangkrik memilih diam, halaman kecil di pinggir hutan memantulkan cahaya samar. Bima duduk bersila, Ratu berdiri di belakangnya, tangan mengangkat doa yang tidak menuntut. Dan di sela daun yang berdesir, tawa rendah terdengar, hangat, akrab, seperti seseorang yang baru saja selesai menepikan perahu dan menoleh untuk memastikan rumahnya bernapas.